Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya sendiri Suryani dan rekan saya Ahyar Muawal. Di sini kami akan membahas analisis sistem informasi untuk session kedua dengan judul Analisa dan Pembuatan Aplikasi Pencarian Lokasi Tiki dan JNE Makassar berbasis Mobile JIS Android. Nah, tahapan perancangan aplikasi lanjutan terdiri atas dua part. Yang pertama adalah use case dan yang kedua adalah UML, di mana use case itu sendiri terbagi atas 3 bagian. Yang pertama gambaran use case, kemudian deskripsi use case, dan yang ketiga concrete skenario. Pada part UML terdiri atas 3 bagian. Yang pertama kelas diagram, sequence diagram, activity diagram. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu use case. Gambaran use case dari aplikasi sistem informasi yang kami rancang terdiri atas satu aktor yaitu user, di mana user dapat melakukan 3 aktivitas. Yang pertama, memilih menu map dan jalur terdekat. Yang kedua, memilih objek cabang tiki atau cabang JNE. Nah, di sini pemilihan menu maps dan jalur terdekat dapat dilakukan setelah user memilih objek cabang tiki atau cabang JNE. Kemudian aktivitas ketiga yaitu memilih menu pembuat. Selanjutnya, setelah user memilih menu maps dan jalur terdekat, maka sistem akan menampilkan peta dan rute terdekat, di mana di dalamnya include dengan koordinat lokasi, Google APK, dan GPS. Deskripsi use case. Deskripsi use case terdiri atas 6, yaitu yang pertama name, di mana name ini menampilkan peta rute terdekat. Yang kedua aktor, aktornya sendiri yaitu user atau pengguna. Yang ketiga goal atau tujuan dari aplikasi ini yaitu menampilkan peta dan rute terdekat setelah user memilih objek cabang tiki atau JNE. Selanjutnya precondition. Precondition, user harus mengaktifkan GPS dan menghubungkan Android device-nya ke internet baik melalui WiFi atau paket data atau paket internet lainnya. Yang selanjutnya yaitu summary. Nah, di sini jika user ingin melihat tampilan peta cabang tiki dan jalur terdekat menuju tiki atau JNE, user atau pengguna harus menjalankan aplikasi terlebih dahulu melalui device Android, yaitu di mana kondisi telah terhubung internet dan memilih menu peta dan memilih menu cabang dari tiki atau JNE. Selanjutnya adalah related use case. Related use case itu sendiri menampilkan peta dan rute terdekat setelah user memilih objek cabang tiki atau JNE. Selanjutnya concrete skenario. Nah, di sini ada aktor action, kemudian sistem responsnya juga. Yang pertama, ketika user menghubungkan device Android ke internet dan membuka aplikasi, maka sistem akan menampilkan menu pilihan cabang tiki dan JNE. Kemudian pada saat aktor melakukan pemilihan menu tiki atau JNE, sistem akan menampilkan menu cabang-cabang tiki dan JNE. Saat aktor memilih salah satu menu cabang tiki atau JNE, sistem akan menampilkan peta cabang tiki atau JNE. Kemudian pada saat aktor memilih menu hitung jarak, sistem akan menampilkan jarak menuju cabang tiki atau JNE dalam satuan meter. Selanjutnya, jika aktor memilih menu jalur terdekat, sistem akan menampilkan jalur atau alternatif jalur menuju lokasi tiki atau JNE. Pembahasan selanjutnya yaitu UML. Nah, dalam model perancangan kelas diagram ini akan diperlihatkan kelas-kelas, atribut, dan metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi, sehingga kelas aplikasi yang dibuat mengikuti rancangan yang dibuat, ataupun jika ada perubahan ataupun penambahan maka dilakukan modifikasi terhadap file kelas diagram tersebut. Untuk pembahasan kelas diagram dan pembahasan selanjutnya akan
dipaparkan oleh rekan saya Ahyar Mawal. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kelas diagram. Sudah terlihat seperti di dalam bentukan slide, di mana kelas-kelas yang digunakan dalam bentukan aplikasi nanti yang kelak dibuat, yaitu terdiri atas ada 7 kelas. Yang pertama kelas depan, yang kedua adalah kelas listiki, kemudian kelas dari GPS, kemudian kelas peta, kelas list JNE, kemudian ada kelas 1 kelas untuk menarik data ataupun root dari Google Map versi 2. Yang terakhir itu adalah kelas untuk menarik root tasnya. Seperti yang terlihat dalam kelas ini, kelas yang paling utama itu adalah kelas peta, di mana nilai yang sebenarnya yang diambil adalah nilai latitude dan longitude dari koordinat bujur dari aplikasi. Bisa terlihat di sini lokasi setiap user, kemudian untuk setiap jarak masing-masing mempunyai atribut beserta tipe datanya. Untuk metode atau void yang digunakan juga sudah jelas tergambarkan. Sebagai salah satu contoh di sini untuk peta, metode yang digunakan adalah metode peta, kemudian ada metode untuk jarak, kemudian ada metode untuk mengambil nilai GPS. Oke, selanjutnya adalah tahapan yang kedua, desain UML, yaitu sequence diagram, di mana user di sequence diagram ini menggambarkan antara interaksi antar user dengan sistem, di mana aplikasi akan memberikan respon ketika user melakukan sebuah action. Yang pertama bisa dilihat user ketika menjalankan aplikasi lokasi tiket dan JNE menampilkan interface-nya. Kemudian ketika interface sudah muncul, user akan bisa berhak memilih menu, yaitu ada 2, tiket ataupun JNE. Kemudian dari respon tersebut user menampilkan info cabang tiket atau JNE. Kemudian user bisa memilih salah satu cabangnya, yang dimana ketika aplikasi ini dijalankan, aplikasi akan mengirim nilai koordinat beserta Google APK. Setelah mengirim nilai koordinat tersebut, Google Maps akan membalas dengan mengirimkan interface peta berdasarkan koordinat yang kita kirimkan, sehingga kita dapat menarik peta ataupun jarak terdekat menuju cabang tiket ataupun JNE. Oke, kita masuk ke diagram yang selanjutnya, yaitu activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sistem menyangkut keseluruhan kerja dari sistem yang akan dibuat. Yang pertama, pada saat sistem melakukan pemilihan menu tiket ataupun JNE, sistem akan melakukan 2 hal. Yang pertama, menampilkan informasi tentang tiket ataupun cabang JNE. Yang kedua, proses yang dilakukan oleh sistem, yaitu pada saat pemilihan cabang tiket ataupun JNE ada 3 hal, yakni nilai koordinat GPS, nilai tiket, dan Google APK yang dibuat. Pada saat ketiga-tiganya sudah mencukupi, bisa ditampilkan sebuah peta menuju lokasi cabang tiket ataupun JNE. Oke, untuk tahapan selanjutnya, untuk model perancangan aplikasi yang akan dibuat, akan dijelaskan kembali oleh Saudara Suryani. Model rancangan aplikasi yang akan dibuat. Nah, di sini ada icon launcher aplikasi, kurang lebih ikonnya seperti ini. Kemudian icon launcher menu aplikasi, tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian rancangan list tampilan JNE. Nah, di sini terlihat ada beberapa item, kemudian dari satu item itu terdiri atas sub item. Sebagai contoh, misalnya JNE Tiki itu akan menampilkan beberapa wilayah. Sebagai contoh itu Makassar. Jadi di sini item-itemnya adalah lokasi-lokasi dari JNE Tiki itu sendiri. Kemudian pada saat item ini diklik, maka dia akan menampilkan peta atau jarak dari JNE atau Tiki itu sendiri. Kemudian di sini ada rancangan list tampilan Tiki. Kurang lebih ikonnya seperti ini, sama dengan list tampilan dari JNE tadi. Selanjutnya untuk rancangan petanya, ikonnya seperti ini. Dia menggunakan fragment.
Nah, itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami untuk sesi kedua analisis sistem informasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.